Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu mengiringi kita semua. Hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Kembali lagi bersama saya Alvin Barromika di acara Ngeronda, ngobrol tentang pemilu dan pilkada bersama Bawaslu Rembang. Sahabat semuanya, di acara Ngeronda beberapa waktu lalu sempat membahas tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam pembahasan tersebut kita mengupas syarat administrasinya dan bagaimana proses mediasi berlangsung. Sebagaimana tersurat dalam pasal 102 ayat 3 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota juga memiliki tugas untuk melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu. Nah, untuk kali ini kita akan fokus membicarakan tentang adjudikasi sesuai dengan tema yang kita usung, yakni tahapan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa pemilu. Untuk membahas apa itu tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, di samping saya sudah hadir partner diskusi yaitu Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang, Bapak Amin Fauzi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Alvin. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat lahir dan batin semuanya. Oh ya, sebelum memulai perbincangan, untuk sahabat-sahabat semuanya, apabila ada saran ataupun masukan, bisa langsung komen ke Instagram, Facebook, ataupun di channel YouTube Bawaslu Rembang. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Baik, sebagaimana sedikit saya singgung tadi bahwa Bawaslu sudah diamanati melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu untuk menyelesaikan proses sengketa pemilu. Salah satunya tata caranya adalah adjudikasi. Nah, secara spesifik nih Pak, apa dasar kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota dalam melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu? Baik, terima kasih Mas Alvin atas pertanyaannya. Jadi kewenangan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu sebagaimana disinggung tadi diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ini kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu, baik Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota, yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut sebagaimana tersirat dan tersurat sebagaimana tersurat dalam pasal 102 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di pasal itu disebutkan kewenangan-kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota dalam konteks penyelesaian sengketa proses pemilu. Mulai ada menerima permohonan penyelesaian sengketa, memverifikasi secara formal maupun material permohonan penyelesaian sengketa, melakukan mediasi antar pihak, dan kemudian melakukan proses adjudikasi proses pemilu apabila dalam mediasi itu tidak menemui titik temu. Dan yang terakhir adalah memutus penyelesaian sengketa pemilu. Jadi dari item-item itu di situ secara tersurat disebutkan dalam pasal 102 tersebut bahwa salah satu kewenangannya adalah melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu. Nah, mungkin dari beberapa sahabat Bawaslu bertanya-tanya nih Pak, bagaimana konsepsi atau pengertian dari adjudikasi itu sendiri? Baik, ngomong persoalan adjudikasi kita tidak lepas dari membicarakan soal hukum tata negara yang berlaku di negara kita gitu ya. Sebelum nanti ngomong secara spesifik mengenai pengertian adjudikasi dalam konteks perbawaslu. Nah, dalam konteks tata negara itu konsep adjudikasi sebenarnya dimiliki atau keterkaitannya dengan fungsi badan yudisial atau kehakiman yaitu. Di situ konsep adjudikasi dapat didefinisikan sebagai kekuasaan atau fungsi yudisial hakim untuk memutuskan suatu perkara
sengketa atau kasus sesuai atau berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, sedangkan dalam Bawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, di situ dinyatakan bahwa definisi adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, jadi yang di highlight adalah di proses persidangannya. Nah, persidangannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah persidangannya bagaimana dalam hukum acara di proses adjudikasi itu. Nah, proses persidangannya itu mulai dari proses pembacaan permohonan, jawaban termohon, pembuktian, penyampaian kesimpulan, sampai di akhirnya adalah pada kesimpulan para pihak, dan kemudian yang terakhir adalah di putusan. Jadi itu sistematika persidangan dalam hukum beracara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dalam tahapan adjudikasi gitu kan. Nah, tapi proses adjudikasi itu juga tidak bisa dilakukan serta-merta dilaksanakan, tapi juga harus ada tahapan yang mendahulinya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 3 Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Di situ disebutkan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan dengan cara adjudikasi jika melalui mediasi yang tidak mencapai kesepakatan. Jadi first resortnya itu di mediasi ya. Jadi itu menjadi pembuka dalam proses mediasi. Ketika mediasi tidak mencapai kesepakatan, baru pada lanjut di tahapan di adjudikasi. Tahapannya itu. Jadi tidak serta-merta langsung bisa adjudikasi, tapi berawal dari mediasi dulu. Ketika mediasi tidak bisa mencapai kesepakatan, barulah dilanjutkan ke adjudikasi. Gitu. Baik, sebelum masuk ke tahapan proses adjudikasi nih Pak, bisa dijelaskan dulu untuk prinsip-prinsip adjudikasi itu sendiri? Ya, saya catat ada 8 poin prinsip-prinsip mediasi, prinsip-prinsip adjudikasi harus dilaksanakan. Pertama adalah dilaksanakan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Sebagaimana yang saya singgung di depan tadi, bahwa pintu awalnya atau first resortnya ada di mediasi. Prinsipnya ada dulu. Tidak bisa langsung adjudikasi, jadi mediasi dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilaksanakan melalui persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya apa? Pelaksanaannya melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, proses terbuka ini juga bisa disaksikan oleh umum, bisa dilihat oleh masyarakat, bisa disaksikan oleh masyarakat, maupun dilaksanakan secara terbuka. Dan majelis juga membukanya secara terbuka. Ini perbedaannya di mediasi. Kalau mediasi dilaksanakan secara tertutup, maka adjudikasi dilaksanakan secara terbuka. Yang kedua, yang ketiga adalah para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum. Nah, ketika proses persidangan atau proses adjudikasi itu dilaksanakan, selain prinsipal bisa datang secara langsung, itu juga dapat didampingi oleh kuasa hukum gitu kan. Jadi yang jadi highlight adalah dapat. Ya, artinya dapat itu bisa didampingi atau bisa tidak, gitu. Bisa diwakili atau tidak. Begitu. Yang berikutnya adalah pemeriksaan permohonan sengketa dalam adjudikasi oleh majelis bagaimana diatur dalam pasal 25 maupun pasal 27 dalam Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, pasal 25 itu menyangkut tentang majelis. Siapa yang bisa menjadi majelis dalam proses adjudikasi itu. Nah, kalau di Bawaslu Kabupaten Kota yang keanggotanya berjumlah 5 orang, minimal diisi oleh 3 orang majelis. Yang 1 ketua, yang 2 anggota majelis. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya adalah dilakukan secara sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa dilakukan sesuai dengan sistematika yang
ada sebagaimana dalam hukum beracara di adjudikasi penyelesaian sengketa pemilu. Lanjut, yang kelima adalah pemeriksaan permohonan sengketa di persidangan menggunakan standar hukum pembuktian dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 31 Perbawaslu. Nah, di situ pemeriksaan permohonan sengketa di persidangan menggunakan standar hukum pembuktian dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 31 Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, di situ di pasal itu dijelaskan alat bukti itu apa saja, bagaimana pengesahannya dan segala macamnya diatur dalam Perbawaslu itu. Yang berikutnya adalah pemeriksaan permohonan sengketa di persidangan dengan memberikan kesempatan secara berimbang kepada para pihak. Artinya kalau pemohon diberikan kesempatan untuk membacakan permohonan, berarti di situ setelah itu dari pihak termohon juga diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban termohon. Begitu juga ketika saat proses pemeriksaan atau proses pembuktian, ketika pemohon diberikan waktu untuk menyerahkan alat-alat buktinya, maka pihak termohon juga diberikan waktu untuk menyerahkan alat bukti. Begitu juga pada saat penyampaian kesimpulan dari para pihak, masing-masing juga sama-sama harus diberikan waktu, ruang dan waktu untuk menyampaikan kesimpulan dari para pihak tersebut. Terus kemudian dari itu prinsip berikutnya adalah adanya kewajiban pemohon untuk menghadiri sidang adjudikasi. Nah, apabila pemohon atau kuasnya tidak menghadiri sidang adjudikasi, setelah 2 kali dilakukan pemanggilan. Nah, apabila 2 kali dilakukan pemanggilan itu kemudian pemohon tidak hadir, maka dinyatakan gugur. Nah, jadi prinsipnya adalah dari pihak pemohon untuk hadir dalam proses adjudikasi. Walaupun dari pihak termohon tidak diwajibkan untuk hadir, tapi dari pihak pemohon wajib hadir mengikuti proses adjudikasi. Prinsip yang berikutnya adalah putusan sengketa proses pemilu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan pemilu yang baik. Jadi bukan ngarang-ngarang sendiri, bukan mereka-reka sendiri sesuai dengan kehendaknya majelis itu, tapi memang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Gitu. Oh, kasih Pak. Nah, untuk tahapan adjudikasi ini seperti apa sih Pak prosesnya? Tadi sudah saya singgung secara singkat-singkat di awal bagaimana proses persidangan adjudikasi itu berlangsung. Ya, pertama mulai dari pembacaan permohonan oleh pemohon, yang dimulai dari itu dulu ya. Kemudian majelis memberikan kesempatan kepada termohon untuk membacakan jawaban termohon. Nah, setelah itu memberikan waktu juga kepada pihak terkait untuk memberikan tanggapan jika ada pihak terkaitnya. Yang berikutnya adalah tahapan pembuktian. Tahapan pembuktian baik dari pemohon maupun dari termohon. Yang tahapan pembuktian itu macam-macam ya. Bisa alat bukti bisa menyerahkan alat bukti berupa surat, berupa alat elektronik dan segala macam, maupun pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan segala macam. Yang berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Nah, dari pemohon maupun termohon, dan yang terakhir adalah pembacaan putusan. Gitu. Nah, di tahapan permohonan nih Pak, apa saja yang harus tersedia? Nah, ini sebenarnya diserahkan ketika pemohon mengajukan permohonan, pada saat mengajukan permohonan ya di petugas penerima permohonan gitu kan. Di situ ada yang namanya surat permohonan yang formatnya sebagaimana sudah disediakan, sebagaimana yang sudah terrumuskan dalam
Perbawaslu. Ya, di situ mulai ada identitas pemohon yang terdiri dari nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, faksimil, dengan dilampiri dengan fotokopi KTP atau identitas kependudukan yang lain yang sah. Pada prinsipnya itu ada identitas pemohon. Yang kedua adalah identitas termohon. Nah, yang termohonnya siapa? Ya, namanya siapa, alamat termohonnya di mana, nomor teleponnya berapa, faksimilnya berapa. Di situ juga dimasukkan dalam surat permohonan. Yang berikutnya adalah ada uraian jelas mengenai kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota dalam menyusun sengketa proses pemilu. Ketika permohonan itu dimohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota, maka secara spesifik juga harus diuraikan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota itu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu apa, baik itu di undang-undang, di Perbawaslu kayak gitu. Di situ yang mengatur kewenangannya apa, pasalnya di mana. Nah, itu dijelaskan dalam uraian itu. Yang berikutnya adalah kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, pemohon ini dalam konteks proses penyelenggaraan pemilu ini sebagai apa gitu kan? Apakah partai politik? Apakah daftar calon tetap? Apakah daftar calon sementara yang mungkin sudah didaftarkan kepada KPU? Nah, itu kedudukannya harus jelas sebagai apa itu kan. Bukan hadir dalam ruang hampa yang tanpa dasar, tapi tanpa dasar dia memohonkan ini sebagai apa, payung hukumnya apa, kira-kira begitu. Baik, yang berikutnya adalah di uraian itu ada kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, kedudukan termohonnya itu sebagai apa dalam penyelenggaraan pemilu? Apakah sebagai KPU kabupaten, apakah sebagai KPU provinsi atau KPU RI misalnya? Di situ kedudukannya apa? Jadi secara payung hukum juga jelas. Yang berikutnya adalah ada uraian jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Nah, ini juga penting. Nah, tenggatnya adalah 3 hari sejak keputusan KPU itu diterbitkan, Keluarkan atau dikeluarkan gitu kan, dikeluarkan. Nah, setelah 3 hari nggak bisa itu kan. Setelah 3 hari dari SK itu diterbitkan, nggak bisa jadi objek dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Sejak itu dihitungnya mulai hari itu apa mulai besok paginya, Pak? Nah, mengayun gitu ya. Yeah. Mengayun, 3 harinya mengayun. 3 harinya mengayun. 3 hari sejak SK atau BA dari KPU itu diterbitkan. Nah, setelah itu kemudian pokok permohonan seperti penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa pemilu. Yang di pembacaan permohonan itu juga dibacakan mengenai pokok permohonan yang menyebutkan bahwa pemohon itu memiliki kepentingan langsung terhadap pemohon atas penyelesaian sengketa proses pemilu dan masalah atau objek yang disengketan. Jadi ketika objek itu dimohonkan untuk penyelesaian sengketa, kira-kira pemohon itu kepentingannya apa? Pemohon itu kemudian pengaruhnya apa? Nah, jadi harus ada keterkaitan gitu. Misalnya dalam SK yang menjadi objek sengketa itu berisi tentang bahwa daftar calon sementara itu kemudian tidak bisa ditetapkan menjadi DCT misalnya. Itu kan menyangkut dengan kepentingannya. Dia merasa sudah melengkapi persyaratannya, melengkapi pemberkasannya, tapi masih dicoret oleh KPU dalam SK tersebut. Nah, dia ada kepentingan langsung, dia ada sangkut pautnya langsung, kira-kira begitu. Yang berikutnya adalah ada alasan-alasan permohonan yang berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan.
Nah, kira-kira alasan-alasan itu kalau dalam bahasa hukumnya adalah positanya. Alasan-alasannya apa itu? Nah, yang berikutnya adalah petitumnya apa? Petitum itu hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon untuk diputus oleh majelis hakim. Oh, begitu Pak ya. Iya. Terus apabila pemohon ingin menyempurnakan permohonannya nih Pak, kan ada yang mungkin ada yang belum lengkap atau yang gimana gitu. Apakah masih bisa masih diperbolehkan dalam proses adjudikasi ini? Jadi permohonan itu boleh disempurnakan atau boleh dilengkapi apabila pemohon merasa belum lengkap. Nah, tapi syaratnya adalah dilakukan sebelum tahapan jawaban termohon itu dijawab, Dibacakan ya. atau dibacakan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, tahapan pertama adalah pembacaan permohonan. Maka ketika selesai pembacaan permohonan, kemudian majelis memberikan menanyakan kepada pemohon apakah permohonan itu akan disempurnakan atau dilengkapi atau tidak. Nah, di situ pemohon bisa menyampaikan bahwa permohonan akan kita lengkapi, ya begitu. Nah, tapi ketika fasenya sudah sampai ke jawaban termohon atau seterusnya, itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, syarat berikutnya adalah revisi itu penyempurnaan itu tidak merubah petitum, tidak merubah hal-hal yang dimohonkan. Nah, kira-kira yang dimohonkan itu apa? Misalnya meminta majelis agar mengabulkan seluruhnya dan segala macam, itu tidak boleh dirubah. Yang berikutnya adalah majelis memberikan catatan-catatan perbaikan. Yang terakhir adalah perbaikan tanpa mengganggu agenda adjudikasi. Jadi dalam proses adjudikasi kan juga sudah dijadwalkan kan, habis pembacaan permohonan, habis itu jawaban termohon, pembuktian dan segala macam gitu kan. Nah, itu tidak boleh mengganggu jadwal yang sudah diagendakan. Kira-kira begitu. Nah, baik. Saya ingatkan kembali untuk sahabat Bawaslu, jika ada saran dan masukan bisa langsung komen di Instagram, Facebook, ataupun di channel YouTube Bawaslu Rembang. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, lanjut nih Pak. Tadi kan setelah tahapan permohonan, lalu ke tahapan pembacaan jawaban termohon. Nah, apa saja sih yang harus tersedia dalam jawaban termohon ini? Baik, sebenarnya tidak jauh-jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh pemohon gitu kan. Sistematikanya tidak jauh berbeda, mulai dari identitas lengkap termohon, baik nama, alamat termohon atau kuasa hukumnya, nomor telepon, fax, email, dan email gitu. Yang berikutnya adalah tenggat waktu mengajukan jawaban termohon. Nah, ada kedudukan hukum pemohon, jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon, maupun petitum atau hal-hal yang dimohonkan termohon untuk diputuskan oleh majelis hakim. Nah, tentu sebagaimana dalam pemohon tadi, jawaban termohon juga mesti dilengkapi dengan bukti-bukti berupa surat atau tulisan yang memang mendukung dengan jawaban termohon tersebut. Nah, setelah jawaban termohon kan ada tanggapan pihak terkait apabila ada. Lalu siapa saja sih Pak pihak terkait ini? Baik, kaitannya dengan pihak terkait. Nah, itu dalam proses sengketa proses pemilu antara penyelenggara dengan peserta memungkinkan ada pihak terkait gitu kan, pihak terkait. Nah, pihak terkait itu kemudian siapa itu kan? Siapa pihak terkait? Nah, dalam khasanah praktek peradilan tata usaha negara, nah di situ kalau sedikit mengaca ke petun gitu, misalnya di situ ada namanya penggugat dan tergugat. Selain itu juga kadang ada yang namanya dengan pihak ketiga, ya. Yaitu yang punya kepentingan atau penyelesaian sengketa di tun. Nah,
dalam adjudikasi proses penyelesaian sengketa pemilu, pihak ketiga ini disebut sebagai pihak terkait. Nah, dalam Perbawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu, bahwa siapa yang bisa menjadi pihak terkait, ya macam-macam. Di situ ada partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR atau DPRD yang tercantum dalam DCT, calon anggota DPD, atau pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses pemilu juga dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. Nah, pengajuan diri sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR maupun DPRD sebagaimana dimaksud tadi itu harus melalui partai politik. Jadi tidak bisa dengan sendirinya, begitu. Nah, setelah tahapan tanggapan pihak terkait, ada tahapan pembuktian. Apa saja nih Pak yang diperlukan pada tahapan pembuktian ini? Nah, yang pertama adalah pengesahan alat bukti dulu. Nah, ketika tadi ada pemohon mengajukan permohonan, itu kan juga disertakan alat bukti. Begitu juga dengan termohon, ketika memberikan jawaban termohon juga disertakan alat buktinya. Nah, pada tahapan ini adalah langsung kepada agenda atau tahapan pembuktian. Nah, tentu yang pertama adalah alat-alat bukti yang sudah diserahkan oleh para pihak itu mesti dilakukan leges dulu dari kantor pos kan ketika mengajukan permohonan. Nah, itu terdiri dari 4 rangkap, yang terdiri dari 1 rangkap kopi dan 3 rangkap salinan. Nah, selain itu juga dalam bentuk dokumen digital berupa format Word. Nah, kemudian jenis-jenis alat bukti yang bisa diajukan apa saja itu? Ada surat. Nah, surat itu bisa surat keputusan atau berita acara KPU atau dokumen tertulis lainnya. Nah, dalam Perbawaslu atau dalam Undang-Undang Pemilu itu yang bisa menjadi objek itu ya SK atau BA, tapi dalam dokumen yang bisa dijadikan bukti ya bisa surat-surat pendukung lainnya itu. Yang berikutnya adalah keterangan pemohon dan termohon saat disampaikan dalam sidang adjudikasi. Nah, kemudian ada keterangan saksi. Keterangan saksi masing-masing pihak juga bisa mengajukan saksi itu. Nah, saksi itu tentu bukan sembarang saksi yang bisa diajukan. Di situ saksi harus orang yang mengalami, melihat, mendengar sendiri peristiwa untuk didengar keterangannya dalam penyelesaian sengketa tersebut. Nah, itu yang pertama, syaratnya berusia 17 tahun atau sudah atau pernah kawin gitu kan, berakal sehat, tidak ada hubungan sedarah atau semanda, dan paling sedikit dua orang, 1 saksi bukan saksi, kira-kira begitu. Kemudian bisa menerangkan yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri, bukan berdasarkan katanya, tapi memang berdasarkan pengalaman empirisnya, berdasarkan benar melihat ya. Iya, penglihatannya, pendengarannya maupun dialami secara langsung. Itu saksi-saksi yang bisa diajukan oleh pemohon maupun termohon. Nah, pemohon maupun termohon juga bisa mengajukan ahli. Saksi ahli. Nah, keterangan ahli, siapa yang menjadi ahli itu adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyelesaian sengketa proses pemilu. Keterangan ahli. Nah, yang berikutnya adalah informasi elektronik, dokumen elektronik atau hasil cetakannya. Misalnya screenshot BA gitu. Kemudian dicetak. Itu juga bisa menjadi salah satu alat bukti yang bisa diajukan dalam permohonan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah pengetahuan majelis sidang. Nah, pengetahuan majelis sidang itu apa kira-kira dalam proses mulai dari pembacaan permohonan, jawaban termohon,
pembuktian maupun masing-masing pengetahuan majelis yang ada dalam forum tersebut. Dan begitu. Ya, saya ingatkan kembali untuk sahabat Bawaslu, apabila ada saran atau masukan langsung saja komen di Instagram, Facebook, ataupun di channel YouTube Bawaslu Rembang, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan tahapan dalam adjudikasi nih Pak. Tadi kan setelah tahapan pembuktian dilanjut tahapan kesimpulan para pihak. Ya. Nah, untuk kesimpulan ini dari pihak mana saja sih Pak yang memberikan kesimpulan? Ya, yang pertama dari pihak pemohon. Majelis memberikan waktu kepada pemohon untuk menyampaikan kesimpulan. Yang berikutnya adalah dari termohon. Nah, dari kesimpulan pemohon nih, apa saja yang harus tersedia? Ya, sama itu sebenarnya. Yang kalau dari pemohon itu mulai dari identitas pemohon, pembuktian, pokok kesimpulan, bukti termohon dan bukti pemohon, kutipan keterangan saksi, kesimpulan pokok, dan hal-hal yang dimohonkan. Nah, lalu dari pihak termohon nih Pak, apakah sama yang harus disediakan dengan pemohon? Kalaupun ada perbedaan, apa saja yang harus disediakan nih Pak? Nah, begitu juga dengan termohon itu juga ada identitas termohon, ada tenggat waktu pengajuan jawaban termohon, kedudukan hukum pemohon, kesimpulan termohon atas pokok permohonan pemohon, dan hal-hal yang dimohonkan. Jadi bedanya sangat tipis itu. Gitu ya. Nah, untuk tahapan yang terakhir ini Pak, Ya. kan pembacaan putusan. Apa saja sih yang harus dilakukan oleh majelis dalam pembuatan putusan ini? Ya, yang terakhir pada tahapan adjudikasi penyelesaian sengketa adalah putusan. Ini sebenarnya yang menjadi gong, kira-kira permohonan-permohon itu dikabulkan atau tidak, petitumnya pemohon maupun termohon itu kemudian dikabulkan oleh majelis atau tidak, termuat dalam sebuah putusan ini. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam majelis dalam membuat putusan itu? Tentu kita mempertimbangkan, dalam membuat pertimbangan majelis itu ada tingkat waktu pengajuan permohonan, ada objek sengketa, kedudukan hukum pemohon, kewenangan Bawaslu, dan segala macam gitu kan. Nah, ada berikutnya juga ada kedudukan termohon, ada jawaban termohon, ada, dan segala macam gitu. Yang berikutnya adalah mengenai pembacaan putusan. Pembacaan putusan ini juga dibaca oleh ketua majelis dan dilanjutkan secara bergantian oleh anggota majelis. Tapi syaratnya adalah amar putusannya adalah dibacakan oleh ketua majelis. Misalnya itu sebagaimana dalam sidang-sidang dalam di yudisial juga gitu kan. Nah, biasanya ketua membuka pembacaan putusan, kemudian dilanjutkan oleh anggota, dan terakhir tetap yang berikan atau yang membacakan putusannya adalah ketua majelis. Oh, iya. Yang gedok adalah Ketua majelis ya, begitu. Nah, kemudian jenis putusannya seperti apa? Jenis putusannya seperti apa? Ada tiga yang bisa menjadi putusan, amar putusannya majelis. Yang pertama adalah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi apa yang dimohonkan oleh pemohon itu bisa ditolak untuk seluruhnya. Yang kedua adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Jadi ada yang diterima, ada yang tidak, ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Yang terakhir adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi permohonannya dikabulkan oleh majelis. Itu yang menjadi jenis-jenis putusannya. Nah, untuk lebih detailnya soal sifat-sifat putusan dan segala macam nanti kita bahas di edisi-edisi berikutnya. Nah, ini Pak, ada pertanyaan dari sahabat Bawaslu di Instagram @idaputri66.
adjudikasi, selama proses adjudikasi nih, apakah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini bisa digugurkan? Oh ya, tadi sudah sedikit saya singgung ketika saya membacakan prinsip-prinsip adjudikasi. Nah, apa-apa saja yang bisa menggugurkan proses adjudikasi ini. Nah, yang pertama adalah pemohon meninggal dunia. Nah, ketika pemohon meninggal dunia, ya kita nggak bisa melanjutkan, Pak ya. Otomatis permohonan itu akan gugur dengan sendirinya. Yang kedua adalah pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses penyelesaian sengketa setelah dipanggil secara patut dan layak. Nah, jadi pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut dianggap gugur juga. Gitu. Sebagaimana yang saya singgung di awal tadi. Nah, tapi ketika termohonnya yang nggak datang, sidang tetap lanjut, adjudikasi tetap lanjut. Nah, berikutnya adalah termohon telah memenuhi tuntutan pemohon pada saat proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Belum sampai putusan, belum sampai proses akhir, tapi tiba-tiba dari pihak termohon sudah memenuhi tuntutan pemohon. Ya udah, pihak termohon tuntutan saudara kita penuhi. Udah, itu gugur itu kan. Karena permohonannya sudah diiyakan oleh termohon, ya sudah. Yang berikutnya adalah pemohon mencabut permohonan. Tiba-tiba dalam seiring perjalanan permohonan itu pemohon mencabut permohonannya. Itu yang bisa menggugurkan proses adjudikasi. Begitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Koordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang bahwa dalam tahapan penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan sembarangan, harus melalui tahapan secara urut sesuai mekanisme yang ada sebagaimana hukum acara yang diatur dalam Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, diskusi pada kali ini bukan akhir, tetapi masih ada tema-tema yang lebih menarik yang akan dibahas pada edisi berikutnya. Dan tidak terasa sudah kurang lebih 1 jam diskusi pada acara Ngobras kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk sahabat Bawaslu semua yang sudah memberikan masukan kepada kami, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati sahabat Bawaslu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.